Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Tresya Wulandari kembali dapat menyapa Anda. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk mewujudkannya. Dan pemirsa, perguruan tinggi menyediakan calon tenaga kerja yang terampil dan insan paripurna sehingga dapat diterima di lingkungan kerja yang mumpuni. Sehingga lulusan dari perguruan tinggi tersebut tidak menjadi beban negara, menjadi SDM yang pasif, melainkan menjadi calon tenaga kerja yang siap diterima di lingkungannya. Dan itu semua diperlukan adanya penyelarasan antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Namun sayangnya tidak semua perguruan tinggi menyediakan pusat karir. Nah, untuk itu di dialog kita pada hari ini kita akan berbincang mengenai layanan pusat karir yang ada di Universitas Widya Tama. Telah hadir juga narasumber yang ada di samping saya saat ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa semua di rumah. Yang pertama ada Bapak Pipin, selaku Bapak Pipin Sukandi SEMM, selaku dosen kewirausahaan sekaligus Kepala Pusat Karir Universitas Widya Tama. Apa kabar Pak Pipin, sehat ya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya, alhamdulillah baik. Jadi Pak Pipin ini selain dosen juga Kepala Pusat Karir di Universitas Widya Tama ini. Baik pemirsa, dan di samping Bapak Pipin juga ada Ibu Fabian Frisna Resti. Beliau merupakan Departemen Head Recruitment and Selection dari PT Kurnia Cipta Moda Gemilang. Apa kabar Ibu, sehat? Sehat sekali, terima kasih. Baik, dan tidak lupa di samping Ibu Fabian ada juga alumni dari Universitas Widya Tama, ada Bapak Ray Gustavon Manurung. Ya, Bu. Ya, beliau juga merupakan dirut dari PT Inisindo Amite dan juga merupakan manajer dari Persib U18 ya? Bukan, Bu, dari Timnas U16. Timnas Pelajar U16 Kemenpora. Oke, baik. Jadi memang ini karirnya sangat luar biasa sekali ya. Alumni Widya Tama ini memang berkarir selain juga di dunia pekerjaan, juga di beberapa keorganisasian lainnya ya, Pak. Baik, mungkin saya sebelum ingin membahas lebih lanjut lagi, saya ingin terlebih dahulu ke Pak Pipin nih mengenai pusat karir yang ada di Universitas Widya Tama. Pak Pipin, mungkin boleh dijelaskan secara singkat bagaimana sih profil tentang pusat karir yang ada di Universitas Widya Tama ini? Ya, jadi di Universitas Widya Tama itu ada salah satu unit yang bernama Unit Pusat Karir Universitas Widya Tama, atau orang menyebutnya dengan Career Center, atau ada yang juga menyebutkan dengan CDC Career Development Center. Nah, salah satu unit di Widya Tama Career Center atau Pusat Karir ini adalah tujuannya untuk menjembatani antara mahasiswa lulusan dengan perusahaan mereka yang akan berwirausaha ataupun yang untuk bekerja, di mana nanti anak-anak itu mulai dipersiapkan mulai dari mahasiswa semester 1 sampai ke akhir, di mana mereka sudah tidak kesulitan lagi dalam berwirausaha maupun dalam mencari kerja nantinya. Oke, jadi memang itu lebih dikerucutkan lagi sehingga memang tidak, istilahnya lulusan itu tidak salah arah ya gitu. Karena banyak sekali sekarang lulusan, misalnya lulusan fakultas apa, kerjanya di mana begitu. Ya, betul. Jadi mulai dari semester 1 kita udah mulai mengarahkan mahasiswa ini nantinya mau kemana nih. Mereka mau bekerja atau mau berwirausaha nantinya. Nah, kita udah mulai start dari semester 1 sampai ke akhir, dan hasil survei yang kita lakukan, kita melakukan yang namanya ada tracer study. Tracer study untuk para lulusan Universitas Widya Tama itu mulai untuk mendapatkan pekerjaan pertama itu kurang dari 3 bulan, bahkan ada yang 0 bulan. Artinya si mahasiswa itu sebelum lulus mereka dari perusahaan pun malah sudah diminta nanti kalau setelah lulus masuk ke perusahaan kita gitu. Jadi udah diminta duluan gitu sebelum mereka lulus, bahkan ada yang seperti itu banyaknya. Oke, jadi beberapa perusahaan memang sudah meminta terlebih dahulu sebelum mereka lulus. Baik, kalau begitu saya ingin ke Ibu Fabian Frisna dulu. Ini mengenai perusahaan nih. Perusahaan biasanya memang begitu ya, mencari bibit-bibit unggul untuk di perusahaannya, begitu ya. Betul Apa sekali. sih kualifikasi yang disorot oleh sebuah perusahaan jika memang melihat lulusan dari sebuah perguruan tinggi? Oke, dari kami khususnya di PT KCG ini kita melihat anak-anak yang tentunya sejalan dengan value dari perusahaan, kemudian sesuai juga dengan
visi misi dari perusahaan, di mana kami perusahaan yang dinamis dan mau berkembang terus. Jadi kita mencari bibit-bibit yang mau berkembang juga dengan perusahaan kami di PT KCG seperti itu. Oke, bibit unggul yang dimaksud oleh Ibu Fabian ini. Boleh diceritakan mungkin profil singkat juga dari PT atau perusahaan tempat Ibu bekerja? Oke, saya bekerja di PT Kurnia Cipta Moda Gemilang. Kami biasa menyingkatnya dengan PT KCG. Jadi kita berdiri sudah dari tahun 1998. Kita sekarang kita adalah perusahaan fashion retail. Jadi bisnisnya memang di retail. Kemudian kita sudah ada 80 stores dengan 800 karyawan seperti itu. 800 karyawan, betul. Luar biasa ya. Dengan jadi, kita punya 3 brand, yaitu ada Charles & Kate, Pedro, dan Emporio Armani 7. Oke, jadi memang menaungi beberapa brand itu ya. Betul. Dan pasti memang dibutuhkan beberapa bibit unggul dari beberapa perguruan tinggi begitu ya Ibu Fabian. Tentu ya? saja pasti. Oke, baik, saya akan langsung saja ke alumni. Ini sosok alumni. Kang lulusan tahun berapa? Saya masuk tahun 93. Tahun 93? Iya. Oke, lulus berarti Ya tahun 98. 98. Baik, mungkin boleh diceritakan secara singkat bagaimana waktu Bang Ray ya. Bang Ray ini kuliah di Widya Tama itu mungkin suka dukanya bagaimana sebelum kita lebih berbicara mengenai kegiatan yang sekarang nih. Ya makasih Mbak. Jadi Widya Tama ini dulu terkenal dengan akuntansinya dulu, pertama dulu. Bang Ray juga ambil jurusan akuntansi? Iya, dulu saya ambil jurusan akuntansi. Tapi yang menarik di Widya Tama ini kita punya, kalau sekarang itu saya membagi dua ya Mbak. Bukan hanya ke learning objektif, tapi ke learning outcome juga. Learning outcome ini bicara tentang nanti kita mau ngapain gitu. Banyak sekarang kan mahasiswa kita masuk yang penting sekolah aja. Ya, Nah, kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Iya, nah tapi kan harusnya kuliah tuh nanti bagaimana gitu kan, bukan bagaimana nanti. Nah, betul. Nah Career Center nih dari tahun pertama mahasiswa ada dikenalkan dengan Career Center, sebenarnya ini yang sangat membantu kita sehingga kita tahu kita nih mau kemana nantinya. Ya di luar segala dinamika di kampus tuh sama, tapi yang berbeda di sini Career Center tuh membawa kita mahasiswa mengetahui kita bukan hanya sekedar masuk ambil satu jurusan, tapi kita tahu nih nanti kita mau kemana. Jadi picture itu sudah ada di pikiran kita sebelum nanti kita lulus. Oke, mungkin kalau misalnya kita compare Career Center dulu tahun 90-an hingga saat ini, nanti pasti banyak sekali perubahan-perubahan yang telah dialami. Namun sebelum saya bertanya nanti di segmen selanjutnya ke Pak Pipin, ke Bang Ray dulu. Selama mengikuti kegiatan di Career Center itu, kegiatannya apa saja sih yang dirasakan dulu? Ya kalau dulu kan lebih kepada kegiatan mahasiswa lain ya. Kebetulan saya juga dulu ikut di resimen mahasiswa. Di situ kita banyak sekali kesempatan untuk bukan hanya bersosialisasi dengan mahasiswa, tapi juga dengan dosen, dengan pengurus di universitas ya. Itu merupakan suatu hal-hal value yang mahal karena dari situ juga kita dapat mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman, tantangan baru, pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Jadi pemikiran kita bisa lebih luas ya. Nah sekarang memang berbeda, sekarang sudah dibentuk benar-benar menjadi Career Center di bawah Pak Pipin. Tapi dulu juga menurut saya environment itu sedikit banyak sudah kelihatan gitu, sudah terbentuk ya. Oke, baik Bang Ray, Pak Pipin dan juga Ibu Fabian, kita akan semakin seru ini perbincangan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini.